Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pagi ini Senin tanggal berapa ya? 9 ya? Tanggal 8 Desember tahun 2025 akan dilaksanakan ujian munaqasyah, ujian skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Aborsi. Studi kasus putusan nomor 81 garis miring pidana pidana khusus garis miring 2021 PN NBA. NBA itu mana? NBA itu Ngabang, Kalimantan. Oh, di Kalimantan ya kasusnya ya. Skripsi ini ditulis oleh Rifki Naufal Ahsan, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 11204540025. Ya, waktu maksimal seperempat jam ya, 15 menit maksimal itu untuk presentasi, dan sekarang dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pemimpin penguji skripsi saya Pak Nurul Irfan. Baik Pak, di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi yang sudah saya teliti dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Aborsi, Studi Putusan nomor 81 Pidana Khusus 2021 Pengadilan Negeri Ngabang. Pertama, latar belakang pergaulan bebas di kalangan remaja memicu peningkatan kehamilan di luar nikah, dengan 50.000 anak menikah dini karena hamil di luar nikah. Kehamilan pernikahan menyebabkan trauma psikis dan sosial, seringkali mendorong aborsi ilegal. Nah, di Indonesia sendiri 2,3 juta kasus aborsi setiap tahunnya, dengan 20-60% diantaranya disengaja. Aborsi dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346 dan Undang-Undang Kesehatan pasal 75, kecuali untuk indikasi medis atau perkosaan. Hukum Islam juga melarang aborsi kecuali dalam kondisi darurat medis. Identifikasi masalah keterlibatan dalam aborsi tidak sah oleh tenaga medis. Kedua, regulasi aborsi dalam hukum pidana positif dan Islam, dasar pertimbangan hakim dalam kasus aborsi. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan aborsi. Rumusan masalahnya, apa faktor penyebab terjadinya aborsi? Selanjutnya, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana penyertaan aborsi pada putusan 81 Pidana Khusus 2021 Pengadilan Negeri Ngabang. Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, kerangka konseptual. Definisi penyertaan atau semua bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, baik psikis maupun fisik. Tujuannya memperluas pertanggungjawaban pidana, diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Selanjutnya ada pengaturan dalam hukum positif. Pasal 55 mengatur pembuat, pelaku, penyuruh, turut serta ataupun membujuk. Pasal 56 mengatur pembantu kejahatan atau saat kejahatan atau sebelum kejahatan. Selanjutnya pengaturan dalam hukum Islam, konsep jarimah, larangan syara dan dengan sanksi, termasuk ada 3: jarimah hudud atau hukuman tetap, jarimah kisos atau diat, jarimah kisos diat atau pembalasan ganti rugi, dan ta'zir hukuman fleksibel. Penyertaan dalam jarimah musyarakah fi al-jarimah dibagi menjadi keterlibatan langsung, syarik mubashir, dan secara tidak langsung syarik ghair mubashir. Tindak pidana aborsi. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat ditutup di luar rahim. Dalam KUHP diatur pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal 299 KUHP mengancam pidana bagi yang mengobati atau menyuruh mengobati untuk menggugurkan kandungan, bahkan jika kandungan tidak ada. Lanjutnya, kerangka teori. Unsur subjektif adalah kesalahan, hubungan batin pelaku perbuatan, kesengajaan, kehendak dan pengetahuan akibat atau kealpaan. Unsur objektifnya perbuatan, tindakan atau kelalaian, sifat melawan hukum atau bertentangan dengan norma. Alasan penghapusan pidana, daya paksa relatif, pembelaan terpaksa melampaui batas,
perintah jabatan tidak sah. Teori al-mas'uliyah al-jinayah fi Islami. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam diberikan atas tindakan atau kelalaian yang melanggar syariat dan dilakukan secara sadar. Pelaku harus mukallaf, dewasa, dan berakal sehat. Sanksi hanya diterapkan pada individu yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak menyiksa seorang hingga kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Selanjutnya ketentuan umum tentang penyertaan tindak pidana aborsi. Ada medis dan aborsi. Tenaga medis yang terlibat aborsi ilegal melanggar etika profesi, beresiko tinggi pendarahan, trauma, bahkan trauma psikologis. Selanjutnya ada penyertaan aborsi jarang dilakukan sendiri, seringkali melibatkan banyak pihak. Ada di pasal 55 ayat 1 dan pasal 349 KUHP. Unsur pidana, unsur subjektif, kesengajaan dan objektif perbuatan objek janin harus terpenuhi. Selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan. Faktor penyebab terjadinya aborsi, yang pertama itu mental dan finansial. Ketidaksiapan mental seseorang mempengaruhi banyak dan tidaknya kasus aborsi. Yang kedua, hubungan terlarang. Hubungan terlarang ini yang dimaksudkan seks bebas dan kehamilan tidak diinginkan memicu aborsi ilegal. Selanjutnya ada korban pemerkosaan. Trauma dan tekanan sosial membuat korban perkosa memilih aborsi. Penerapan pertanggungjawaban pidana, dudukan perkara. Jadi saksi Bram dan saksi Jesse memiliki hubungan spesial, Pak. Sampai melebihi batas mereka melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Lalu saksi Jesse menelpon pelaku untuk dimintai bantuan menggugurkan kandungan. Lalu pelaku pun bersedia dan sempat mengambil keuntungan dari menjual obat tersebut. Tuntutan jaksa penuntut umum itu pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 dan junto pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa didakwa 6 bulan penjara dan subsidiar denda 1 miliar, subsidiar 1 bulan kurungan. Sudah selesai? Ya, kalau begitu coba Anda buka ini WA gitu, supaya nanti saya udah kirim nih koreksi yang udah saya coret-coret, saya koreksi. Ada yang sifatnya typo, tapi nanti juga ada pendalaman yang sifatnya substantif ya. Coba dibuka di laptop. Ya. Tidak banyak, tapi yang saya ketemukan ya ada beberapa di bagian-bagian awal. Baik. Dibuka di laptop. Sepertinya bisa ini kalau pakai website sini. UIN Jakarta atau apa yang bisa disambungkan. Supaya langsung ketahuan. Yang saya tandain biru-biru gitu. Ya, Pak. Coba diupayakan untuk sambungkan dulu. Ya sambil proses ya. Ini diucapkan selamat ya. Anda semester berapa sekarang ini? 11, Pak. 11 ya. Jadi sebentar lagi akan menyandang gelar sarjana hukum ya dari
hukum pidana Islam. Ini pengadilan mana tadi? Negeri Ngabang, Pak, di Kalimantan. Ngabang. Kalimantan mana tuh? Kalimantan Barat, Pontianak. Di Pontianak ya? Iya, betul. Jadi Anda orang mana? Saya kebetulan orang Karawang. Oh, Karawang ya. Tapi ini mendapat perkara Iya. melalui online gitu ya? Iya, melalui website Mahkamah Agung yang kebetulan di Singkawang. Ini Jesse sama siapa tadi? Kok saksi? Jesse sama Bram itu apa hubungannya? Hubungan pacaran. Ya. Kemudian yang dimintai bantuan siapa? Tenaga medis kenalan dari saksi Jesse. Ya. Terus apakah proses aborsinya berhasil? Berhasil, Pak. Ya. Terus apa yang dilakukan itu? Maksudnya dengan cara apa itu? Dilakukannya dengan minum obat, Pak. Nama obatnya obat gastrul, diberikan oleh tenaga medis dari kenalan saksi Jesse, diberitahu cara pakainya, cara penggunaannya sampai memang janinnya keluar. Itu sudah berapa kali? Padahal sudah berapa bulan maksudnya? Sekitar 2 bulan. Ya, jadi itu 2 bulan itu berarti kira-kira menurut yang Anda tahu sudah masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan atau belum? Maksudnya tindak pidana aborsi. Iya, artinya kan aborsi membunuh anak tuh. Iya, betul. Nah, jadi membunuh anak. Menurut Anda sudah masuk apa belum? Sudah termasuk kategori membunuh anak atau belum? Kalau menurut Islam ketika sudah ditiupkan ruh 40 hari itu sudah termasuk membunuh. Lah bagaimana pendapat Mahmud Saltut yang mengutip Imam Ghazali? Nah itu Pak, ada beberapa perbedaan pandangan terkait. Ya, menurut Anda terus gimana? Atau pendapat Mahmud Saltut yang mengutip Imam Al-Ghazali apa? Intinya apa? Intinya selama ada kedaruratan medis, ada. Enggak. Yang Mahmud Saltut enggak begitu. Ya. Siapa yang membolehkan, siapa yang melarang gitu. Nah, terus Al-Ghazali dalam hal ini Mahmud Saltut mengutip Al-Ghazali itu soal aborsi seperti apa yang Anda pahami. Dikutip sini. Ini saya baca sekilas ada kutipan itu. Apa kata Mahmud Saltut? Inti dari pendapat Mahmud Saltut yang mengutip Imam Ghazali soal aborsi bagaimana? Ini penting betul itu. Untuk harus Anda pahami. Di bagian mana Anda mengutip itu? Jadi jangan hanya dikutip tidak dipahami. Betul. Ya. Diskusi para ulama dicantumkan gitu, terus Anda pahami. Nah, itu nanti dipahami ulang ya. Baik, Pak. Mengenai itu. Jadi Anda harus betul-betul menguasai karena ini skripsi Anda ini. Baik, Pak. Ini Anda tulis atau ditulis orang lain? Saya tulis sendiri, Pak. Ditulis sendiri berarti harus paham itu. Bagaimana diskusi para ulama terkait aborsi. Ya, qabla nufhatir ruh am ba'dahu. Jadi apakah sebelum atau sesudah, itu konsekuensinya apa? Gitu. Ya, itu kalau bisa Anda jelaskan silakan tuh. Jadi bagaimana pergumulan pendapat ulama terkait ini, gitu. Ya. Atau sebetulnya aborsi dosa nggak sih? Dosa, Pak. Nah, jadi dosanya kenapa? Nah itu dikaitkan dengan maqasidus syariah, kenapa itu? Kan menurut Imam Al-Ghazali kan secara konsisten menegaskan bahwa pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal setiap fase pertumbuhan janin. Hanya saja kadar kejahatannya berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan pada janin. Tahap nutfah, perbuatan ini dipandang sebagai kejahatan yang sudah tercela. Pada tahap alaqah dan mudghah, derajat kriminalitasnya meningkat. Sedangkan pada tahap ketika ruh telah ditiupkan, perbuatan ini merupakan kejahatan yang paling berat sebelum masuk ke pembunuhan bayi yang sudah lahir. Jadi gimana?
hubungannya dengan fikih jinayah, tindak pidana aborsi, tindak pidana pembunuhan, lalu mengenai step-step atau prosedur atau proses embriologi. Silakan Anda jelaskan proses embriologi itu kayak apa, proses terkejadian manusia itu seperti apa, dari apa gitu. Ya. Tahap pertama, ketika sperma laki-laki bertemu dengan ovum perempuan, terbentuklah embrio atau nutfah. Pada tahap ini embrio sudah siap menerima kehidupan, sehingga merusaknya dipandang sebagai bentuk kejahatan. Tahap kedua, embrio berkembang menjadi segumpal darah alaqah, lalu segumpal daging mudghah. Menggugurkan kandungan pada fase ini merupakan tindak kriminal yang lebih berat. Tahap ketiga, setelah roh ditiupkan dan janin sempurna wujudnya, menggugurkan kandungan pada tahap ini merupakan tindak kriminal jauh lebih besar lagi, karena sama dengan membunuh manusia yang hidup. Tingkat kejahatan yang paling berat adalah membunuh bayi setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Ya, itu Anda harus mengutip, ya. Tadi tambahkan nih. Surat Al-Mu'minun. Ya. Ya, ayat 16 atau berapa? Itu yang bicara soal proses kejadian manusia lalu dikaitkan dengan satu hadis. Ini hadis juga Anda kutip ini. Apa sudah kutip? Hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Itu ada apa namanya, ayat Quran dan hadis itu harus dicantumkan itu. Baik, Pak. Ya, surat Al-Mu'minun. Ya. Yang tepatnya pada ayat ke-13 atau 12, 13, 14. Gitu. 12, 13, 14. Ya, itu harus dikutip itu ayat itu karena ayat aborsi itu. Baik. Ayat proses kejadian manusia, lalu hadis. Nanti dicari hadis terkait ini. Kalau caranya nanti kalau mencari dalam Ibnu Katsir pasti ketemu. Ya, itunya itu. Ayat ini hubungannya sama hadis. Inna hadakum yusma'u khalquhu, itu awal hadisnya bunyi begitu. Inna hadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Ya, tsumma yakunu ala mithla dzalika alaqatan, tsumma yakunu mithla dzalika mudghatan, dan seterusnya itu. Itu dua hal ini dimasukkan dalam penjelasan soal aborsi. Ya, itu penting itu. Ini ada dibimbing siapa? Lamar. Ya, ini dua ayat. Satu ayat itu dan satu hadis ini wajib masuk untuk kemudian dijelaskan sekedarnya. Dijelaskan baik. Ya, jadi kapan mulai dianggap membunuh? Ya, membunuh. Baik. Ya. Jadi silakan kalau Anda bisa menjelaskan kapan dianggap dosa dan kapan dianggap tidak dosa, gitu. Adakah orang atau ulama yang menganggap sebelum nufhatir ruh, sebelum ditiupkan roh itu menjadi nggak dosa? Kalau Anda bisa menjelaskan bagus sekali, karena memang ini ilmu Anda di sini. Ya, skripsi itu ilmu terakhir ya dalam selama 4 atau 5 tahun kuliah itu ditandai dengan menguasai satu bidang yang menjadi kajian. Ya. Silakan kalau ada yang ingat siapa yang membolehkan, lalu siapa yang melarang, bagaimana tadi Mahmud Saltud dengan Al-Ghazali itu, kira-kira antara Mahmud Saltud dengan Al-Ghazali sama nggak pendapatnya? Jadi justru di situ, di situ dikuasai, lalu sanksi yang diberikan apa itu sama hakim itu terhadap pelaku ini. Jadi gimana ceritanya? Pendapat ulama silakan Anda jelaskan. Lalu kronologinya itu seperti apa? Hukumannya apa? Silakan Anda jelaskan. Karena ini inti dari ilmu yang dipelajari selama sekian semester, itu ujungnya di skripsi ini. Karena kebetulan kasusnya kasus aborsi. Kalau judul
intinya apa? Kios ini Eh, pertanggungjawaban pidana kan? turut serta. Penyertaan. Jadi penyertaan sendiri apa dalam bahasa fikih jinayah? Istirak mubashir. Istirak mubashir. Itu penyertaan langsung ya. Iya. Kalau yang tidak langsung, Ghairu mubashir. nah kalau penyertaan itu sendiri apa? Istilah penyertaan itu dalam bahasa fikih jinayah namanya apa? Istirak. Ya, al-ishtirak fil jarimah. Fil jarimah. Nah, itu ada dua macam. Al-ishtirak bil mubashir dan al-ishtirak bi ghairil mubashir. Atau yang bi ghairil mubashir itu apa namanya? Bit tasabbub. Bitasabu. Nah, ada nggak sekian ulama itu yang menyebutkan boleh-boleh saja orang itu yang penting sebelum ditiupkan rah itu ada nggak? Ada kutip nggak? Cuma yang saya kutip terkait perbedaan pandangannya aja sih Pak. Itunya Apa? belum, Gimana Pak. perbedaan pendapat yang gimana? Ya maksudnya imam-imamnya belum saya ini. Iya, artinya nanti Anda harus kemukakan mengenai sebelum peniupan roh berarti ada yang menganggap boleh. Ya yang membolehkan dengan nama imamnya. Iya, siapa yang membolehkan, alasannya apa? Kalau Al-Ghazali dan Mahmud Saltut mirip itu, karena Mahmud Saltut mendukung pendapat Imam Ghazali. Ya, syukur-syukur. Nah, masalahnya waktu mengutip pendapat itu sumbernya dari mana itu? Sumber perujukan itu. Itu dari artikel. Nah, Dan jadi sebaiknya sumber begitu langsung referensi yang primer, gitu ya. Kira-kira Al-Ghazali menjelaskan itu di mana? di kitab fikih maksudnya. Nah, kita pikir apa? Nah, itu. Jadi maksudnya kalau pendapat primer begini, pendapat yang sangat populer begini soal aborsi, itu harus dilacak betul dari referensinya. Baik. Ini kan artikel sendiri, jangan-jangan yang nulis juga belum nggak ngerti. Baik Pak. Ya, jadi dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin soal ini. Memang berat itu. Jadi nanti saya bisa membantu kalau Anda membaca buku saya yang judulnya Kriminalitas Seksual, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual. Dilacak di Shopee apa gitu ya. Gratifikasi dan kriminalitas seksual. Gratifikasi dan Kriminalitas seksual. Itu nanti bisa dilacak di situ dijelaskan. Ya, termasuk diskusi para ulama ada di situ. Ya. Termasuk pernyataan Imam Ghazali langsung dalam bahasa asli beliau. Oh, baik Pak. Ya, itu di buku saya ada. Baik, Pak. Termasuk di situ ditunjukkan pada halaman berapa kitab Ihya Ulumuddin bab apa. Nah, lalu yang dikutip Mahmud Saltut. Mahmud Saltut mengutip persis apa yang disampaikan Al-Ghazali. Berarti Mahmud Saltut ngikut pendapat Al-Ghazali bahwa aborsi sejak terjadi kehamilan, walaupun qabla nufhatir ruh, walaupun sebelum 4 bulan, gitu, itu sudah dosa. Nah, yang dikutip yang ada kan kutip gitu. Iya, baik. Ya, makin lama, makin tua, makin berat, apalagi udah bernyawa itu sama dengan membunuh orang kan gitu. Baik Pak. Nah, jadi itu nanti dilacak pada sumber aslinya. Baik Pak, nanti saya. Gitu. Nah, dari buku itu kan ketahuan. Nanti ditelatenin, ngeliatin di buku saya itu kecil, bukunya kecil. Cari ada. Saya pernah nulis buku itulah. Baik. Nanti ada petunjuk mengenai bahkan pernyataan langsungnya Imam Ghazali itu ada di situ. Ya, dilacak saja, tapi kalau nggak ketemu ya. Gratifikasi dan kriminalitas seksual. Nah, coba dicari. Baik Pak, nanti misalnya diklik Google nama saya, nanti akan muncul buku itu antara lain. Baik. Terus dilacak di Shopee apa di mana gitu lah. Baik. Ya, kan biasa itu melacak-lacak informasi itu. Ya, jadi itu penting untuk Anda
tahu dan Anda kuasai betul, karena memang skripsi Anda itu ini. Ya, baik. Ya, jadi itu inti dari. Sudah Anda bisa buka buku apa ini, skripsi ini? Sudah dibuka? Buku yang dari Bapak? Bukan, skripsi. Skripsi yang saya kirim di WA. Belum Pak, ini apa? Nggak usah pakai ini. Yang di WA sudah Pak? Nah, itu yang saya koreksi, saya warnain biru-biru kan salah ketik itu. Sudah Anda bisa lihat? Sudah Pak. Berapa? Ya, di awal-awal ada salah ketik, itu perbaiki itu. Baik Pak. Ya. Yang harus dipisah, mana yang harus di. Ini kan misalnya kata di luar, kehadirat, gitu-gitu kan harus dipisahkan. Ya. Sudah saya tandai itu semua tuh. Ya, di skripsi ini. Jadi ini kata didukung misalnya, kata didukung itu ya jangan dipisah. Pada latar belakang Mbak, ada bukan latar belakang masalah. Baris ketiga dari atas. Anda buka skripsinya aja tuh, yang manual tuh. Latar belakang masalah. Baris ketiga aja Bapak, lihat. Baris ketiga dari atas. Baris ketiga tahu nggak? Di buku ini. Iya kan? Itu harusnya ya apain? Harusnya di satu ini. Ya. Terus di mana? Di bawah itu. Ada kata-kata di mana? Ya. Harusnya diapain? Dipisah Pak. Ya, jadi mana yang dipisah, mana yang digandeng, jangan sampai keder. Baik Pak. Ya. Ini harus dikuasai betul. Tapi secara substansi juga harus baik gitu. Jadi di sebelumnya juga pada halaman apa kata pengantar juga paragraf pertama itu puji syukur kehadirat. Coba lihat. Antara hadirat dan ke itu dipisah kehadirat. Hadirat itu kan hadirat Allah. Gitu kan ya? Bukan kehadiran nyambung gitu, enggak. Sama dengan ke sekolah, ke masjid, ke kampus, dan lain-lain ya. Itu dipisah. Lalu di akhirat, ya, nomor 7 itu, sebelum nomor 7 ada kata-kata di akhirat kelak kan gitu. Nah itu harusnya dipisah. Ya, dan ini didukung tadi sudah, terus dirasakan pada para bab 1 itu. Setelah tadi kata didukung, dirasakan juga harusnya di halaman pertama, halaman 1 ada kata-kata dirasakan, 4 baris dari bawah gitu. Nah itu harusnya disambung kan? Ya, itu artinya beda apa kata. Terus halaman 2 misalnya dikenal. Dikenal. Itu harusnya bisa. Ada seorang pun. Nah, ini tidak ada seorang pun, ini jangan begini. Dipisah gitu ya. Ini kan teknis nih. Ini kan dijabarkan, maksudnya kan tadi apa bacaan ini? Dijabarkan kan? Pada bagian B identifikasi masalah, rumusan masalah, ada kata-kata. Ini yang teliti gitu ya. Soal-soal teknis, latar belakang juga kayaknya bisa deh. Latar belakang gitu kan, dalam latar belakang dipisah. Nah, jadi kita jangan digandeng begitu. Penulisannya yang tepat. Gitu. Itu di depan kata dijabarkan ada kata-kata latar belakang. Gitu. Ketemu nggak pada halaman? Ada Pak. Ya. Setelah dijabarkan dalam latar belakang. Iya, itu latar belakang dipisah, gitu kan ya? Baik. Nah, jadi teknis-teknis ini penting. Kata Islam I-nya besar. Gitu ya. Terus di kalangan itu bisa. Ya. Di luar juga bisa. Ya, gitu. Ini kalau misalnya di tempat lain diketemukan oleh sendiri,
itu juga dibenerin. Oh, baik. Ya, karena yang kelihatan oleh saya itu aja. Hmm. Tapi nanti jangan-jangan di depan-depan apa di bagian-bagian bab 3, bab 4 ada masih begitu. Iya Pak, saya cek. Ya. Lagi. Nah, jadi dalam kasus ini Jessica sama siapa tadi? Bram Jesse dan Bram. sama pembantunya tadi bidan apa itu? Perawat. Perawat. Yang di penjara siapa jadinya? Semuanya sih Pak. Tiga-tiganya. Iya, dari yang Ya, berapa? Ini sanksinya? tuntutannya itu 9 bulan. 9 bulan. Iya. Vonisnya Vonisnya 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan penjara ya. Melakukan tindak pidana aborsi. Nah, ini nanti Anda perbaiki ya, yang saya sudah kirim. Terus ayat surat An-Nur ayat berapa tadi? 13 sampai 15 atau berapa? Dikutip pada bagian pembahasan Surat Al-Mu'minun, Pak. Ya, Al-Mu'minun yang tadi Anda sebelum di antara penjelasan Al-Ghazali gitu lah, Ya, gimana baik. berapa? Itu supaya kan belum dikutip kan 2 ayat itu. Iya. Ayat belum, terus kemudian hadis belum juga. Hadis belum. Nah, padahal itu hadis inti mengenai aborsi. Baik. Ya, karena itu penting ya supaya lengkap. Baik. Ini kalau ayat yang lain misalnya pertanggungjawaban pidana, oke lah itu biarin saja memang itu, tapi yang inti justru pada soal aborsinya itu. Ya, baik. Ya supaya dimasukkan pada bagian yang relevan gitu. Ya, jadi begitulah ujian skripsi ini sebetulnya yang paling inti ya Anda harus kuasai betul itu. Baik, Pak. Ya. Dan nanti saya tidak akan tanda tangan kalau belum masuk tuh ayat. Belum masuk ya. Ya. Baik. Ayat dan hadis dimasukkan supaya apa? Supaya ideal gitu ya. Jadi waktu proses pembimbingan mungkin kelupaan soal ini. Karena intinya kalau aborsi ya itu. Karena ini kan perkaranya aborsi itu. Ya, apa penyertaan ya. Penyertaan. Ya, jadi penyertaan satu variabel, tapi variabel inti aborsi, dan aborsi itu yang relevan dengan hukum pidana Islam. Kan gitu ya. Nah, supaya nanti skripsi Anda ini bisa bermanfaat. Baik, kalau begitu tolong diperbaiki sesuai saran. Nanti waktu ya terserah. Ya, kalau sebelum tanggal 19 mungkin masih saya minta tanda tangan cepat dengan saya, tapi kalau setelah itu ketemunya tahun depan. Karena saya akan ada mengajukan cuti 6 hari. Ya, di sela-sela Natal dan lain-lain. Oh, baik, Pak. Tahun depan di Januari berarti, Pak ya? Iya, kalau memang bisa cepat sebelum tanggal 19 masih saya terima, tapi kalau enggak ya berarti tahun depan. Gitu ya. Baik. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa segera diproses dengan baik ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.